Jus atau pilih buah yang segar nih, buah potong? Wah, kalau Dokter Haikal pilihnya yang mana nih? Kalau saya lebih suka buah potong karena lebih banyak seratnya dan vitaminnya nggak rusak. Oh gitu, kok pinter ya Dokter Kan Haikal dokter. ya? Tapi ini yang pinter jangan cuma Dokter Haikal, kita makanya hari ini sudah menghadirkan Betul. Dokter Putri. Halo Dokter Putri, ini adalah dokter spesialis gizi klinik yang akan membahas nih mengenai ini pilih jus atau Iya. buah potong. Karena kadang-kadang nih ya buat kayak suami saya gitu ya, males makan buah potong. Jadi langsung saya bikinnya jus aja langsung glek gitu. Jadi kalau gitu Dokter Alin tim jus ya, saya tim buah potong nih. Iya, oke lah kalau begitu. Oke, Gimana nih, ini Ya. jurinya berarti? Dok, Gimana ini nih, Dok? cukup banyak nih masyarakat yang mengatakan, katanya kalau kandungan gizi dan manfaat jus tidak sama dengan buah potong. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, itu adalah fakta ya dok ya. Kenapa? Karena kalau buah potong, seperti tadi dokter Haikal bilang, vitaminnya ini terutama vitamin yang larut air, vitamin B dan vitamin C-nya dia tidak akan banyak yang teroksidasi. Artinya apa? Kadarnya dia terjaga utuh. Iya. Kemudian seratnya juga akan lebih baik otomatis. Dan yang ketiga, apalagi kalau buah-buahan yang biasanya kulitnya juga bisa kita makan, ada tambahan antioksidannya dok, yang nggak akan rusak atau menurun ketika mengalami pemrosesan di jus tadi. Oh gitu ya, jadi bener-bener kalau misalnya kita langsung makan, ini kiwi berarti sekulit-kulit ya? Enggak ya, Enggak Dok ya? dong. Yang bisa dimakan, durian sekulit-kulitnya? Enggak, jadi yang kayak apel gitu lebih baik dimakan sekulit-kulitnya Betul. gitu ya dok ya. Oke, nih ada fakta atau mitos lagi nih dokter. Katanya nih ya, jus buah ini bisa mengandung lebih sedikit serat. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, itu adalah fakta dokter Alin. Waduh, justru kita pengen dapet seratnya ya. Iya, apalagi kalau udah di jus kemudian disaring lagi Iya. ya, itu makin berkurang lagi. Jadi paling bagus kita memang dengan buah potong gitu, karena dengan pemrosesan yang sedikit, dia seratnya juga lebih utuh. Oh. Nah, jadi membantu usus kita untuk bekerja lebih optimal sehingga untuk kesehatan akan lebih baik lagi dok, Wah, untuk iya. pencernaan maupun untuk imunitas menyeluruh. Wah, ini udah skor 2-0 2-0 nih. buah potong ya. Iya. Oke. Dok, ini Ya. juga ada yang mengatakan kalau kita mengunyah buah potong perlahan, maka zat gizi itu akan dicerna dan dipecah secara bertahap. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, ini adalah sekali lagi fakta dok. 3-0. Ya, seperti kita Oke. tahu nih, di dalam mulut kita itu kan Iya. banyak enzim-enzim ya dok, yang kita perlukan, amilase, ptialin, lah itu semuanya penting untuk kita mengolah, memecah salah satunya karbohidrat. Jadi penyerapannya juga akan lebih optimal. Makanya akan lebih baik kalau kita mengunyahnya secara perlahan dok. Dengan mengunyah perlahan, kita membuat si enzim ini bekerja lebih optimal. Kenapa? Karena si enzim ini akan rusak di suhu di pH yang asam. Jadi kalau udah masuk lambung kecepatan ngunyahnya, nah dia kerjanya jadi nggak optimal. Makanya tadi kalau kita dengan mengunyah, kelebihannya adalah si enzim tadi bisa bekerja optimal. Jadi pas masuk ke saluran pencernaan kita, penyerapannya akan lebih baik. Nah, jadi bertahap dan lebih baik. Jadi ngunyahnya alon-alon pelakon ya? Rasa lakon. Ini mitos atau fakta bikin jus lebih praktis dok. Ini biar Biar bisa seimbang 3-1 gitu, ya. biar 3-1. Oke dokter, ini fakta Ya. atau mitos berikutnya nih dok. Pada jus buah, ini semua zat gizi akan mudah masuk ke dalam sistem pencernaan dan juga bisa diserap oleh tubuh lebih cepat. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, ini sebetulnya adalah mitos ya dok. Ya, Artinya apa? Kalau mitos. untuk vitamin ya, sebetulnya penyerapannya kan nggak beda jauh ya dok. Tapi Iya. kalau bentuk cairan, otomatis dia akan lebih mudah diserap dalam bentuk Oke. air gitu. Tapi sebetulnya kita cari ini kan manfaat umumnya gitu Iya. ya. Artinya apa? Ada seratnya, dia diolah secara perlahan tadi oleh si Iya. enzim gitu. Jadi otomatis kalau untuk kandungan gizinya sebetulnya nggak akan Oke. beda jauh kecepatannya. Tapi Oh, dari oke. segi penyerapan cairan segala macam dia akan lebih cepat. Dia akan lebih cepat. Iya, makanya nggak heran lebih cepat lapar ya dok. Betul Bisa banget. gitu. Dok, ini kita lihat di meja kita ini sudah ada Iya. buah-buahan utuh dan jus buah ya. Iya. Ada jeruk, kiwi, apel, tomat, ada jus tomat ya. Iya. Dan jus apel, Ada jus jambu, Mangga. jeruk, dan ini sebagainya. mangga. Betul. Dan ada tomat yang direbus nih. Iya. Nah, apa bedanya? Kenapa ada buah-buahan yang direbus yang katanya akan lebih bagus khasiatnya? Nah, Iya. itu kenapa, Dok? Kayak tomat. Iya, betul. Jadi tomat itu sebetulnya dua-duanya bermanfaat, Dok. Tapi manfaatnya beda nih. Kalau kita konsumsi dalam kondisi mentah seperti ini, yang kita cari adalah vitamin C-nya.
gitu ya. Jadi kita dapat manfaat vitamin C. Tapi kalau kita rebus, kita dapat antioksidan yang namanya lycopene. Oke. Dimana ini baru muncul nih kalau kena suhu panas gitu. Iya. Nah, jadi tergantung mau dapat manfaatnya yang sebelah mana. Kalau memang kita mau mendapatkan lycopene yang tinggi dan bagus untuk tubuh kita, direbus salah satunya. Habis direbus kan banyak ya kalau orang zaman dulu Dok, pernah lihat Dok yang kayak habis Iya. direbus terus dikocok Iya. dengan air. Nah, itu bisa saja jadi salah satu solusi. Ini pasti ini masyarakat langsung bertanya, apakah itu lycopene, dokter? Ya, lycopene ini adalah salah satu jenis antioksidan yang kuat, Dok. Jadi bagus sekali untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh Iya. kita Memelihara pastinya. sel-sel tubuh Betul. kita juga. Betul. Ya. Tentunya lycopene ini bermanfaat untuk menurunkan risiko kanker prostat pada laki-laki. Betul. Oh, ya. Nah, ini kalau bagian situ memang Dr. Haikal Sudah ahlinya. Nah, ini ahlinya. tapi kan ini kelihatannya agak-agak kusut gitu ya, Dok ya. Kalau misalnya habis Rebus. rebus gitu ya. Tapi berapa lama sih, Dok, kalau misalnya kita itu mau memproses si tomat ini gitu? Ya, ini kan sebetulnya udah empuk ya, jadi 5 menit aja udah cukup sih Dok 5 sebetulnya. menit Nah, sebenarnya sekitar udah 5 cukup. menit, terus kemudian kita ya tadi kita konsumsi langsung boleh atau tadi jangan di jus, Oh, sayang. gitu. Ah, ah. Oh, malah Dan sayang kuahnya ya. jangan dibuang karena kan vitamin-vitaminnya kita ambil juga kaya dari ya. si kuahnya tadi, jadi Oh, makannya pakai gitu si ya. kuahnya itu. Nah, itu kan kalau misalnya direbus, Dok. Sekarang kan tuh ada tuh ya yang hits-hits itu juga tomat itu di bake Iya. gitu ya, dipanggang. Nah, itu Iya. sebenarnya bagusan mana nih, Dok, tomatnya? Apakah di bake atau direbus? Ya, di bake juga boleh, Dok, asalkan Iya. tidak terlalu lama. Otomatis kalau di bake dia nggak banyak sari yang keluar tadi ya lewat kuahnya, tapi kalau misalkan kuahnya kita konsumsi juga nggak masalah, artinya vitaminnya masih kita dapatkan. Masih kita dapatkan. Beda cerita kalau misalkan habis kita rebus, kita keluarin kayak gini, Ya. kuahnya kita buang, kita tambahin air putih. Oh, Nah, sayang vitaminnya malah ya. iya sebagian kebuang. Oke, ya, Wah, jadi ini- prinsipnya lebih dipanaskan Betul. lebih baik kalau Iya. tomat Iya. ya. Oke. Dan topik kita emang menarik banget ya, dan skor udah menunjukkan 4-0. Makasih loh. Tapi bukan berarti jus tidak baik ya dong. Nah, itu nih ya, apa sih baiknya jus? Nanti Iya. kita akan bahas ya sesaat lagi, tetapi Hidup sehat.